Assalamualaikum, halo teman-teman. Belakangan ini ya, publik dunia sedang menyoroti kasus seorang wanita di Iran yang bernama Mahsa Amini. Diketahui dia tewas usai ditahan sama polisi moral Iran. Sebelumnya ya, wanita 22 tahun itu disebut-sebut telah melanggar aturan standar berjilbab yang membuatnya ditangkap sama polisi moral Iran. Nah, bagaimana ceritanya? Oke, kita langsung saja. Oke, jadi kasus ini tuh berawal di hari Selasa tanggal 13 September 2022 kemarin. Belum lama ya kejadiannya. Waktu itu, Mahsa Amini yang berusia 22 tahun sedang dalam perjalanan dari rumahnya di Sakis, Provinsi Kurdistan menuju Teheran buat datang ke acara keluarga. Nah, waktu sampai di Teheran, Mahsa Amini ini tiba-tiba ditangkap sama polisi moral Iran. Apa sih polisi moral itu? Nah, polisi moral di Iran ini adalah tim khusus yang ditugasin buat negakin kode etik Islam di ruang publik. Jadi perempuan di Iran itu wajib ya pakai hijab yang panjang, pakaian yang panjang dan yang longgar juga. Dan nggak boleh pakai make up yang berlebihan. Kalau sampai ada yang melanggar, polisi moral bisa ambil tindakan tuh. Bisa berupa teguran, denda, sampai menangkap orang-orang yang dianggap nggak memenuhi syariat atau standar dalam berpakaian di sana. Karena adanya kebijakan ini, polisi moral Iran itu sebenarnya udah lama banget jadi momok bagi masyarakat di sana ya teman-teman. Coba bayangin aja ya, kalau kalian hidup di sana, kalian itu nggak melakukan tindakan kriminal apa-apa, tapi cuma gaya pakaian kalian yang dianggap nggak sesuai standar, kalian bisa ditangkap gitu. Dan hal ini nggak cuma buat cewek ya, buat cowok juga sama. Aturan kode etik ini juga ngebatasin cowok buat berpenampilan. Jadi, misalnya nih, buat cowok, misalnya kalian itu potong rambut pakai model terbaru yang lagi hits gitu ya. Tiba-tiba ada polisi moral melihat rambut kalian dan dianggap meniru gaya rambut orang barat. Nah, kalian itu bisa langsung ditangkap. Dan dari kejadian-kejadian beginilah, makanya polisi moral Iran ini dianggap sangat-sangat meresahkan bagi masyarakat di sana. Bahkan, saking resahnya mereka, beberapa orang di sana juga sampai bikin grup di Facebook buat ngebagiin informasi di mana polisi-polisi moral ini sedang mangkal. Biar orang-orang bisa menghindar dari polisi-polisi ini gitu ya. Nah, balik lagi ya ke kisah Mahsa Amini. Jadi, waktu itu Mahsa Amini yang baru nyampe di Teheran, dan sebenarnya dia ini udah pakai baju yang cukup longgar dan pokoknya bisa dikatakan udah aman banget loh ya. Tapi sayangnya jilbab yang dia pakai dianggap nggak sesuai sama standar dan nggak dipakai dengan benar gitu. Dan ya udah, Mahsa Amini ini langsung ditangkap bersama perempuan-perempuan lainnya dengan kasus yang sama. Yang pakaiannya dianggap nggak sesuai sama standar di sana. Langsung deh, mereka ini dimasukkan ke dalam mereka ini dimasukin ke dalam mobil polisi moral. Kalau menurut saudara Mahsa Amini yang bernama Tiares Amini, yang pada waktu itu lagi bareng sama si Mahsa Amini ini ya, sebelum dia ditangkap, dia bilang Mahsa Amini ini rencananya mau dibawa ke pusat penahanan agar mendapatkan pengarahan soal kode etik berpakaian di depan umum. Dan rencananya bakal dilepasin 1 jam kemudian setelah selesai. Tapi sayangnya habis lewat dari 1 jam bukannya pulang teman-teman. Keluarga Mahsa Amini malah dapat kabar kalau anaknya dibawa ke rumah sakit dalam kondisi koma. Aduh, kok tiba-tiba koma, apa ya yang terjadi? Kalau menurut keterangan resmi dari pihak kepolisian, Mahsa Amini katanya mengalami serangan jantung waktu di kantor pusat penahanan. Hal ini juga diperkuat sama bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan waktu Mahsa Amini datang dan baru masuk ke sana. Di situ kelihatan banget tuh Mahsa yang baru saja duduk tiba-tiba menyamperin petugas wanita yang sedang bertugas. Terus dia kelihatan debat gitu sama si petugas wanita tadi. Nah,
Sampai nggak lama kemudian, Masya Amini ini tiba-tiba diam sambil memegang kepala. Dan tidak lama kemudian dia langsung terjatuh. Terus ada juga yang ngasih lihat ya, waktu Masya Amini lagi ditandu sama beberapa orang ke ambulan. Dan ya udah, dia dibawa ke rumah sakit dan keluarganya pun langsung dikabarin kalau Masya Amini mengalami serangan jantung. Di media sosial Iran sempat beredar beberapa foto Masya Amini yang lagi ada di rumah sakit. Di situ terlihat jelas banget ya kondisi dia yang dipasang selang dan telinganya diperban. Dan akhirnya setelah koma dan dirawat intensif di rumah sakit selama 3 hari lamanya, di hari Jumat 16 September 2022, Masya Amini dinyatakan telah meninggal dunia. Nah, waktu dikasih keterangan soal penyebab kematiannya itu, keluarga Masya Amini itu nggak percaya, teman-teman. Ayahnya bilang kalau Masya Amini itu nggak punya riwayat penyakit serius, apalagi penyakit jantung. Dan di sini keluarga Masya Amini yakin banget kalau anak mereka ini udah jadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh polisi moral. Nah, kalau menurut kesaksian saudaranya tadi yang ada di lokasi waktu Masya ditangkap ya, dia itu sempat melihat memang Masya Amini itu dipukul sama aparat waktu dimasukkan ke dalam mobil gitu. Nah, terus salah satu perempuan yang ditangkap bersama bareng Masya Amini juga ngasih keterangan yang sama. Dia bilang bahwa Masya juga sempat dipukul waktu ada di dalam mobil. Dan hal ini juga diperkuat sama hasil pemeriksaan beberapa dokter yang bilang kalau kemungkinan besar penyebab meninggalnya Masya Amini ini adalah pendarahan di kepala. Dari bukti-bukti yang tersebar di internet terlihat Masya Amini mengalami pendarahan dari telinga dan matanya juga terlihat memar akibat dari cedera kepala. Wah, jadi bukan karena kasus serangan jantung kayaknya. Nah, kan kelihatan banget nih bohongnya para polisi ini ya. Dan akhirnya kematian Masya Amini yang diduga kuat disebabkan oleh tindakan aparat atau polisi moral ini membuat publik Iran yang awalnya udah resah sama kelakuan polisi moral Iran ini ya, akhirnya menggelar aksi demonstrasi di sana. Nah, awalnya demonya tuh cuma ada di provinsi Kurdistan tempat asalnya Masya Amini ya. Tapi setelah Masya Amini meninggal dan kasusnya ini semakin viral di media massa, langsung tuh aksi demo yang lebih gede terjadi di Iran. Mahasiswa-mahasiswa dari berbagai kampus, mau yang cewek ataupun yang cowok, mereka semua turun langsung ke jalan buat nuntut keadilan di kasusnya Masya Amini. Terus mereka juga nuntut gitu penghapusan diskriminasi ke perempuan lewat aturan pakaian tadi yang mereka nilai ini terlalu berlebihan banget gitu ya. Apalagi kasus Masya Amini ini ternyata bukan kasus yang pertama, teman-teman. Sebelumnya juga ada banyak kasus-kasus yang dihubungkan sama polisi moral di Iran dan selalu berkaitan sama aturan kode etik publik yang dinilai terlalu mendiskriminasi perempuan. Banyak kasus tentang tindakan kekerasan aparat yang alasannya itu gara-gara gaya berpakaian yang dianggap nggak sesuai syariat ya. Jadi di sana itu banyak perempuan yang mengalami penangkapan, penganiayaan, dan bahkan berujung pada kematian. Hanya apa? Hanya karena gaya berpakaian yang dianggap salah gitu. Akhirnya di sini para demonstran yang didominasi cewek ini ya, mereka melakukan berbagai aksi di seluruh Iran. Nah, salah satu aksi yang mereka lakukan dan jadi viral adalah mereka ini membuka jilbab terus rambutnya pada dipotong gitu dan jilbabnya tadi itu mereka bakar. Waduh. Ini dilakukan sebagai bentuk protes mereka terhadap aturan yang dianggap mengekang perempuan dalam berekspresi dan dianggap juga terlalu mencampuri urusan pribadi perempuan. Nah, aparat pastinya mereka di sini nggak tinggal diem dong. Mereka berusaha meredam para aksi demonstran. Tapi di sini ternyata usaha aparat buat ngeredam ini akhirnya malah menimbulkan bentrok antara pendemo sama para pihak aparat.
Sampai-sampai aparat harus memakai gas air mata. Nah, di sini kendaraan-kendaraan pun mereka bakar. Jadi ya bukannya semakin reda ya, malah semakin membuat para demonstran ini semangat di sini gitu loh. Dan akhirnya ya sampai-sampai pemerintah di sini mutusin ya buat matiin akses internet di beberapa tempat, khususnya di daerah Teheran. Beberapa aplikasi dan sosmed juga diblokir. Kenapa? Biar komunikasi antar grup pendemo jadi terhambat. Terus biar penyebaran informasi tentang kejadian ini tuh tidak bisa terekam gitu. Karena pemutusan jaringan internet ini membuat banyak aktivis HAM khawatir jika informasi tentang apa yang terjadi di Iran ini tertutup dari dunia luar. Dan menurut laporan CNN di tanggal 21 September 2022 disebutkan seenggaknya itu udah ada 7 demonstran yang dikonfirmasi meninggal dunia akibat tindakan para aparat. Tapi di sini organisasi HAM di Iran menduga kalau jumlah korbannya itu lebih banyak dari itu, teman-teman. Karena informasi yang keluar jadi kehambat gara-gara pemutusan jaringan internet tadi itu ya, akhirnya di tanggal 23-nya terkonfirmasi udah ada 36 pendemo yang telah tewas. Aduh, makin banyak dong ya. Dan akhirnya pemerintah Iran sendiri di sini mereka mulai diinvestigasi oleh beberapa media dunia. Ya, walaupun sejauh ini aparat itu masih berdalih kalau penyebab kematian Mahsa Amini ini karena serangan jantung. Padahal Presiden Iran sendiri, Ibrahim Raisi, udah menekankan kalau dia bakal menegakkan hukum seadil mungkin kalau emang ditemuin bukti adanya kekerasan. Tapi ya sampai sekarang pendapat para dokter dan ahli tadi itu nggak dipertimbangkan sama sekali gitu. Oke, cukup sekian dulu pembahasan tentang apa yang terjadi di Iran sekarang ya. Semoga hal ini cepat reda dan selesai tanpa ada korban jiwa lagi. Amin, 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 amin ya. Kalau ada yang mau merevisi ulang, barangkali aja aku ada salah atau kurang lengkapnya informasi di video ini, kalian boleh menambahin di kolom komentar. Oke, terima kasih ya teman-teman. See you next video.